Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Dadan Suryaningrat, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi coaching. Saya sebagai observer dan Pak Ali sebagai coach dan Ibu Supriyatin sebagai coaching. Ya. Selamat menyaksikan. Pak kabar Pak Ali? Baik Pak Asep. Bagaimana Pak Asep? Alhamdulillah sehat Pak Ali. Sudah lama ya tidak bertemu Pak Ali. Iya Pak. Baik Pak, sebelum kita melakukan supervisi, sebagai awal saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Pada coaching nanti ya, antara coach dan coaching, saya amati sesuai rubrik ya Pak ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya itu ya. Kemudian bagaimana Pak Ali nanti melakukan coaching kepada coach itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau memberikan pendengaran yang aktif ya. Terus yang ketiga yaitu kehadiran secara penuh ya. Untuk selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak ya terkait supervisi ini. Pada kesempatan ini kompetensi apa yang ingin Bapak pilih dari kegiatan supervisi ini? Dari kegiatan supervisi ini sebetulnya sih semuanya ingin ditingkatkan. Yang pertama itu hadir penuh Ya. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sebetulnya mah itu semua ingin saya tingkatkan. Ya. Ya. Setelah nanti Bapak melakukan praktik, apakah yang ingin saya amati gitu dari yang ingin dikembangkan dari kegiatan yang harus saya amati gitu Pak? Nah, dari ketiga kompetensi itu yang perlu Bapak amati untuk diri saya yaitu kompetensi yang ketiga Pak, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Itu yang mungkin nanti harus diamati oleh Bapak. Jadi yang ingin saya amati itu pertanyaan yang berbobot gitu Ya, ya. kompetensi yang ketiga. Baik, untuk selanjutnya Pak Ali ya, apa indikator keberhasilan dan supervisi ini yang ingin dicapai oleh Pak Ali? Ya, sesuai dengan pertanyaan tadi yang paling awal, bahwa yang perlu dikembangkan oleh saya itu adalah yang ketiga kompetensi itu. Ya. Kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, apa sih indikator keberhasilan setelah coaching dengan Bapak ini? Ya. Mungkin saya itu kan tadi mau dikembangkannya di masalah kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, indikator
saya ada peningkatan di sana itu pertanyaan-pertanyaan saya itu nanti akan menggugah pemikiran seorang coaching, Betul sekali Pak. menghadirkan proses-proses kreatif bagi si coaching, kemudian Ya, juga bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Ya, Nah, sekali Pak. itulah mungkin dikatakan berhasil bila pertanyaan-pertanyaan saya itu kepada coaching nanti seperti itu. Ya. Jadi ketika Bapak memberikan pertanyaan kepada coaching Bapak, kemudian bisa dijalankan sesuai alurnya Dan ditambahkan lagi Pak, indikator keberhasilannya apabila pertanyaan saya itu sesuai dengan tujuannya dia gitu. Ya. Jadi ada dari pertanyaan-pertanyaan itu dapat menavigasi seorang coaching untuk sampai kepada yang diinginkannya gitu Pak, dari situasi saat ini ke situasi masa depan yang diinginkan. Jadi berarti saya sudah berhasil oleh Bapak gitu kan. Baik ya Pak ya, untuk pertanyaan selanjutnya, apa indikator keberhasilan dari supervisi coaching ini Pak? Sebagaimana saya utarakan tadi bahwa saya itu sebetulnya mau mengembangkan semua kompetensi yang tiga gitu kan. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif atau menyimak, Ya, betul. dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, apa indikator proses supervisi ini berhasil? Mungkin saya dapat meningkatkan yang ketiga itu, terutama di mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaannya seperti apa? Pertanyaan yang sesuai dengan tujuan dari coaching. Kemudian pertanyaan yang bisa membangkitkan pemikiran coaching, menginspirasi coaching. Itu berarti dikatakan berhasil. Mungkin itu indikator keberhasilannya. Berarti tadi sudah Bapak paparkan ya dari indikator yang sudah Bapak akan kembangkan ya dari ketika tadi bertanya dari satu yang tadi untuk meningkatkan tujuan yang diinginkan oleh coaching. Betul sekali ya Pak ya. Jadi setelah proses coaching itu indikator keberhasilan saya. Iya. Saya kalau tadi kemampuan saya itu misalnya 5 menjadi 6 lah itu dalam kemampuan menjadi coach itu. Iya. Jadi ada peningkatan. Ada peningkatan dari sebagaimana nanti Bapak akan menyampaikan kekurangan-kekurangan saya. Iya. Itu akan menjadi penambah dari pengetahuan saya sebelumnya gitu. Iya. Baik Pak, terima kasih untuk awal ya. Nanti silakan Bapak dengan rekan Bapak melakukan coaching ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Insya Allah nanti saya akan. Terima kasih Pak. Ibu tadi pagi menelpon saya ada apa ya? Ya Pak, saya ingin berdiskusi dengan Bapak gitu Pak. Ibu jauh-jauh dari SDN 2 Purwajaya ke SD saya ingin ngobrol ya Bu? Iya Pak. Kira-kira mobil apa nih Ibu pada saya? Begini Pak, saya itu ingin mengembangkan Suaranya yang keras. saya gini Pak, saya ingin mengembangkan pengembangan pembelajaran yang berpihak kepada murid, begitu Pak. Jadi saya ingin menggerakkan gitu. Jadi hati rekan saya itu tergerak. Bagaimana sih pembelajaran yang berpihak pada murid begitu Pak. Jadi saya di sini jauh-jauh ingin berdiskusi dengan Bapak dengan tujuan mengembangkan bakat peserta didik gitu Pak. Terima kasih Ibu dari sini. Ibu memiliki visi yang luar biasa menurut saya. Karena tidak hanya Ibu gitu ya. Kalau di kelas Ibu mungkin sudah lumayan ya, sudah lumayan. Kemudian Ibu ada harapan, ada keinginan untuk rekan-rekan Ibu yang lain juga bisa seperti Ibu gitu ya Bu. Iya Pak. Nah tapi mungkin Ibu bagaimana sih supaya mereka itu seperti saya lah sih, seperti itu mungkin ya. Nah, betul seperti itu. Iya Pak. Jadi Ibu kesulitan untuk bisa mendesiminasikan ke teman-teman guru yang lain. Iya, Sementara kelas mereka belum bisa melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Iya Pak. Kemudian apa yang bisa Ibu lakukan supaya Ibu ini bisa berbagi pemahaman gitu kepada rekan-rekan guru yang lain. Sementara kan kalau secara frontal langsung gitu kan mereka juga kalau misalnya Ibu ngajak misalnya
misalnya si ibu A misalnya, yuk kita ngobrol-ngobrol, mungkin dia juga tidak mau ya, tapi kalau ada kan cara-cara lain supaya mereka itu mau memahami apa itu pembelajaran yang berpihak kepada murid, sementara mereka juga tidak ada penilaian tersendiri kepada kita, misalnya sok tahu lah sebagaimana lah gitu. Coba kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kita? Mungkin Pak, caranya saya itu berdiskusi dulu ya dengan kepala sekolah gitu. Bagaimana saya memberikan contoh supaya mereka itu bergerak gitu Pak, untuk pembelajaran yang berpihak pada murid gitu. Kita dari mungkin kita menjadi contoh gitu Pak bagi untuk rekan kerja kita, apakah kita berkolaborasi atau berbagi praktik gitu Pak dengan rekan kerja. Tetapi itu juga mungkin kita harus berdiskusi dulu dengan kepala sekolah gitu Pak. Oh jadi Ibu rencana yang pertama itu mau ngobrol dengan kepala sekolah? Iya Pak. Karena dia satu-satunya penguasa di sana, Iya, yang bisa Pak. menggerakkan mereka. Sementara Iya. itu kan seorang guru, Iya. agak sulit juga sih menggerakkan teman-teman dan Nah sekolah gitu level Pak, kan. iya Pak. Nanti kalau digerakkan oleh yang memiliki kalau di dalam mobil itu supirnya kan itu Iya, bisa Pak. kan gitu. Iya. Sama-sama penumpang kan susah juga menggerakkan mereka. Begitu, Pak, Itu iya. sudah bagus. Kira-kira setelah Ibu misalnya sudah ada pembelinya Ibu? Iya Pak, sudah. Nah, Jadi- mungkin salah satu yang harus saya lakukan, itu mungkin satu, kita berbagi pemahaman Di tentang Kombel itu. tentang Ya. pembelajaran yang berpihak pada murid melalui Kombel, atau juga kita bisa lewat KKG Pak. mungkin. Lewat KKG, iya. Yang ada di gugus kita. Kalau KKG itu kalau biasanya kan satu semester berapa kali? Oh, biasanya 2 kali Pak. 2 kali semester setahun. 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya, begitu Pak. Kemudian misalnya Ibu setelah menghubungi kepala sekolah sebagai penggerak komunitas di sekolah itu, kemudian Ibu kan harus memberi pemahaman kepada mereka kan, tentang kompetensi itu. Kemudian setelah mereka punya kompetensi itu, supaya betul tidak ya berbagi pemahaman saya itu, pemahaman dulu ya, Iya. pemahaman dulu. Kira-kira supaya meyakinkan mereka bisa melakukan pembelajaran kepada murid itu, kira-kira langkah selanjutnya setelah berbagi pemahaman, Iya. kemudian harus apa lagi kira-kira? Mungkin saya akan menerapkan pendekatan dengan strategi pembelajaran gitu Pak. Yang pembelajaran berdifferensiasi gitu Pak. Observasi bisa nggak? Observasi bisa Pak. Observasi dulu. Iya, observasi Nanti bisa. kan akan kelihatan nih pelajarannya seperti apa. Apakah yang Ibu lakukan di pemahaman tadi sudah ada gitu atau tidak? Iya Pak. Mungkin salah satunya ya rencana saya gitu Pak ya, dengan cara observasi kepada rekan kerja gitu. Kemudian kita memberikan pemahaman tentang yang tadi strategi pembelajaran itu seperti apa gitu Pak. Jadi kalau saya simpulkan, jadi Ibu yang pertama itu menghubungi kepala sekolah sebagai penggerak komunitas. Iya Pak. Nanti di sana Ibu melakukan berbagi pemahaman dulu. Iya Pak. Kemudian meyakinkan melalui observasi. Iya. Nanti kan akan terlihat siapa nih yang sudah bisa, Iya, Pak. sudah Iya. bagus kan, Mm. bisa menggunakan jasa kepala sekolah, atau kita juga sebagai teman sejawat bisa menilai apakah pembelajaran teman kita itu sudah berpihak pada murid tidak gitu. Iya Pak, Jadi begitu dilakukan Pak. mungkin secara bergiliran gitu ya. Iya Pak, bergiliran. Kemudian ukuran keberhasilannya bagaimana nanti kira-kira kalau ini sudah berhasil gitu? Oh iya Pak. Mungkin saya akan melakukan strategi pembelajaran gitu Pak. Ukuran berhasilnya, jadi misalnya begini, Ibu sudah berbagi pemahaman, Ibu sudah melakukan observasi untuk meyakinkan dia apakah dia itu sudah bisa melakukan pelajaran berpihak pada murid atau tidak. Nah, berhasil. Kira-kira apa ukuran berhasilnya itu gitu? Kalau sudah berjalan pembelajaran berpihak pada murid. Oh gitu. Ya. Mungkin ukurannya dilihat dari kemampuan, gitu ya. Kemampuan, ya. Kemampuan Lanjut. dari rekan kerja. Ya. Ya. Terus kemudian Siswanya bagaimana? Nah, rekan kerja kemudian kita lihat dulu nih apa yang akan dikembangkan gitu Pak ya. Apakah rekan kerja itu bisa mengembangkan potensi yang ada di dirinya kepada peserta didik gitu Siswa ya. juga bisa dicek tidak siswa berhasil tidaknya itu kan Bisa Pak. Bisa. Lihat dari cara
bekerjanya atau cara pendekatannya itu dari si guru tersebut. Hasilnya Begitu. seperti apa, Gitu, mungkin Pak. seperti apa setelah diajari konsep yang bergabung ini, apa hasilnya gitu kan, hasilnya Gitu. seperti apa, Masih murid akan bagaimana kira-kira kalau gurunya sudah mengajar berpihak pada murid, kira-kira apa yang terjadi pada murid, Gitu. Ya, kira-kira seperti apa muridnya. nanti muridnya itu bisa apa namanya menyiapkan, dan tadi kan gurunya itu apa namanya bisa mengembangkan potensinya dengan cara melihat kebutuhan muridnya gitu Pak. Jadi siswanya akan bagaimana? Jadi siswanya itu akan termotivasi gitu Pak. Termotivasi. Belajarnya bagaimana? Gaya belajarnya kan Belajarnya akan bagaimana, siswa merasa bagaimana? jadi nanti setelah si apa namanya rekan guru itu mengembangkan dengan pendekatan yang berpihak pada murid, nanti siswa itu merasa aman, merasa nyaman, menyenangkan gitu. Terus ini akan termotivasi belajarnya gitu Pak. Hasilnya bagaimana? Hasilnya akan meningkat gitu Pak. Mudah-mudahan, amin ya Bu ya. Iya. Kemudian apa sih yang dimiliki Ibu untuk bisa berbagi di sana pengetahuannya ya? Ibu kan di kelas ini sudah lumayan lah. Iya Pak. Ibu kan sudah cukup baik dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Sementara nanti kan di Kombel itu Ibu harus menyebarkan pemahaman tentang itu. Iya, Coba Pak. ceritakan kemampuan Ibu dalam strategi pembelajaran yang berpihak pada murid itu ada apa saja kira-kira? Iya Pak, mungkin strategi selanjutnya mungkin saya akan memberikan pemahaman kepada rekan kerja bagaimana sih kebutuhan peserta didik itu. Iya, kebutuhan itu kan ada 3 ya Pak, yaitu lihat dulu kesiapan belajar siswanya itu bagaimana, kemudian minat belajar itu siswa bagaimana, kemudian gaya belajarnya. Jadi mereka akan termotivasi, akan mengapresiasi motivasi tentang pembelajaran berpihak kepada murid. Jadi gitu, Pak. Ibu sudah siap dengan materinya begitu? Iya siap Pak, Yang materi tadi sudah disiapkan. belajar dengan Iya. memperhatikan kebutuhan belajar murid, Iya Pak. kesiapan tadi kan, Iya. yang kedua daya Minat belajar, yang ketiga gaya belajar, profil belajar gitu Pak. Kira-kira yang sudah ada untuk penyebaran pemahaman itu yang sudah dipunyai oleh Ibu lah di sekolah atau di Ibu juga gitu, apa sarana prasarananya sudah ada gitu? Tentang sarana prasarana mungkin Pak belum begitu lengkap ya, tapi kita akan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada aja dulu gitu ya Pak. Mungkin sesuai dengan kalau laptop itu ada Pak, laptop ada, Ibu bisa terus ada. laptopnya bisa Ibu? Insya Allah Pak, saya bisa mengoperasikannya gitu Pak. Fokus Ada Pak. itu sarana yang bisa mendukung untuk kegiatan Iya Pak, berbagi pemahaman. berbagi pemahaman ya Pak. Kira-kira kalau untuk dukungan tadi Ibu sudah bercerita mau ngobrol dengan kepala sekolah Iya ya, Pak. pasti itu akan Pasti. orang yang dibutuhkan untuk terlaksananya acara ini Iya Pak. Kira-kira Ibu kapan nih bisa ngobrol dengan saya lagi? Saya ingin mendengar hasilnya Bu gitu. Mungkin Pak kalau ini kan Untuk percakapan refleksinya nanti kan kalibrasi, iya. saya ingin segera mendengar Ibu melaksanakan itu mulai kapan dan kapan bisa ngobrol lagi gitu. Ini Pak, saya akan melaksanakan mungkin kan sekarang udah pembelajaran tahun ajaran baru ya. Iya. Saya akan melaksanakannya kepada rekan kerja yang di sekolah gitu. Di Kemudian awal minggu ya. iya di awal minggu ini mungkin setelah MPLS ya Pak. Kemudian rencananya minggu ini, terus kemudian saya akan melaporkannya ke Bapak mungkin per semester gitu Pak ya. Jadi kan kelihatannya, iya jadi kelihatan nih nanti dari peningkatan pengetahuan atau keterampilan. Jadi saya bisa Jadi di melihat minggu di bulan Juli minggu keempat ya mungkin Mungkin Ibu iya. baru mulai bisa. Kalau sekarang kan awal-awal bisa ngobrol dulu sama sekolah, Iya. kemudian berbagi pemahamannya di minggu kedua, Iya Pak. observasinya teman itu apakah sudah bisa atau belum di minggu ketiga. Iya. Mungkin di minggu keempat bisa ngobrol lagi ya dengan saya. Insya Allah Pak bisa. Saya tidak sabar nanti seperti apa hasilnya Bu. Oke Pak. Mungkin dari percakapan dari A sampai Z ini Ibu bisa menyimpulkan? Dari percakapan kita kali ini mungkin saya merasa lega tuh banyak mempunyai merasa ada kekuatan gitu Pak, kekuatan yang jelas yang tadinya saya
sudah terbuka Pak jalan solusinya ke depannya gitu. Mudah-mudahan Ibu bisa berkomunikasi secara baik Iya. dengan juga dengan rekan saya. Mungkin Bu karena waktu juga ini sudah mau pulang, terima kasih ya Bu sudah mau curhat ke saya gitu. Ya sama-sama Pak, saya terima kasih telah mendengarkan curhatan saya. Terima kasih atas sarannya gitu ya Pak. Sama-sama. Terima kasih. Salamnya, Sampai ketemu kembali. ya, salam kepada keluarga juga ya. Sama-sama Pak. Terima kasih sudah tadi melaksanakan kegiatan coaching dengan Bapak. Alhamdulillah sudah Pak. Kebetulan ini ini kan SD-nya SD yang cukup jauh Pak. Oh. Yang saya bedakan. tapi kenal kan? Kenal waktu apa di kuliahan dulu. Oh iya, kan ya. Setelah saya tadi perhatikan ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya rasa Bapak. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai performa Bapak ke apa yang tadi Bapak lakukan ke Pak Bapak? Terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Jadi harus menilai diri saya Pak. Iya. Harus menilai diri saya sendiri. Menilai Bapak. Ya kalau dalam penilaian diri itu mungkin agak juga jawabannya Pak. Tapi saya objektif saja. Tadi alhamdulillah saya telah bisa mengembangkan pertanyaan, menggali potensi-potensi yang ada pada posisi saya gitu Pak dengan pertanyaan-pertanyaan itu Pak. Jadi sudah di performa saya sudah bisa menggali lah. Kemudian pertanyaan juga mungkin tidak ada pertanyaan yang tertutup ya. Mungkin Pak itu yang saya rasakan, saya amati. Ya. Setelah tadi saya amati ya Pak, Bapak melaksanakan kegiatan coaching dengan rekan Bapak tersebut ya, dengan Ibu. Nah ya berjalan dengan lancar. Saya perhatikan kalimatnya juga, kalimat pertanyaannya juga tadi sudah berbobot ya, sudah terbuka, sudah bisa diterima oleh coach Bapak. Nah di sini Bapak apakah ada rencana gitu untuk ke depan dari kegiatan ini? Apakah Bapak akan lebih mengembangkan lagi atau bagaimana gitu? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pasti kita itu harus merasa tidak puas. Ya, Kalau masalah itu meskipun tadi saya mengatakan kita sudah cukup baik, bukan baik, sudah cukup baik. Mungkin tetap saja manusia banyak kekurangan. Saya itu harus tetap berkomitmen meningkatkan kapasitas diri, pengetahuan, keterampilan dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Jadi saya akan berlatih terus, kemudian potensi ini mungkin saya ingin bermanfaat juga Pak bagi teman-teman saya di sekolah. Kemudian saya akan menawarkan kepada teman-teman saya untuk bisa melakukan coaching dengan saya. Yang pertama, yang kedua, mungkin sebelumnya itu harus saya juga menciptakan coach-coachnya juga untuk masalah ini supaya mereka juga bisa menuntun guru yang lain juga, bisa menuntun temannya. Kadang-kadang bisa juga menuntun siswa Pak. Jadi menurut saya coach ini tidak hanya kepala sekolah dengan kepala sekolah dengan guru, tapi kita itu bisa juga mengcoach siswa bisa menemukan fokusnya atas ini, atas kemampuan ini sebagai coach. Ya, alhamdulillah ya tadi sudah saya lihat tadi saya amati sudah berjalan baik. Terima kasih. 100% sudah berjalan baik. Kemudian untuk kedepannya bisa lebih rileks ya. Kita kan sama-sama mengembangkan gitu. Jadi saya terlalu cepat Pak. Ya, Pertanyaannya. takutnya nanti misalkan coachingnya itu tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang relate kan ada itu apa namanya sistem stop ya itu bisa Jadi dalam melakukan pertanyaan itu masukan dari Bapak untuk saya ya, supaya bertanya lebih lebih rileks, relax lebih nyaman lebih kalem gitu ya. ya Terima kasih Pak. ya sama-sama ya terima kasih mungkin untuk kegiatan observasi hari ini ya cuma sekian ya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah melakukan Sama-sama terima kasih Pak. Sudah dikembangkan saya oleh Bapak Iya. kritisi. Sama-sama Pak. Terima kasih. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian karena sekarang udah mulai sore.
Kita tutup ya. Ya. Ibu terima kasih yang sudah bersama saya dan Bapak juga. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Ya. Alhamdulillah kegiatan proses supervisi coaching yang dilakukan oleh saya sebagai supervisor, ini sebagai coach, ini sebagai coaching telah berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya